Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada diri kita sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat itu untuk sama-sama beramal soleh, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang telah kita rasakan pada malam hari ini adalah ketika Allah izinkan pada diri kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali sama-sama untuk mengambil faidah, mengambil hikmah pada setiap ayat yang sudah kita pelajari, dan kita masuk pada surat Al-Lail untuk kita sama-sama tadabbur pada surat Al-Lail. Tapi mari sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Lail bersama-sama. Kita mulai ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla وسيجنبها الأتقى
الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Ya, kita masuk pada tadabbur surat Al-Lail. Al-Lail ya kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia yaitu malam hari. Ya. Ya, disebutkan di sini surat Al-Lail adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi surat ini diturunkan oleh Allah perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ya sebelum hijrah. Jadi di kota Mekah. Ya, dan pokok pembicaraan surat ini berkaitan dengan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang bakhil. Bakhil itu apa, Bapak, Ibu? Cetil, nggih. Bukan potil, sama nggih potil. Nggih. Ya, jadi bakhil. Ya, cetil nggih, benar nggih, cetil nih. Kalau potil itu apa, Bu? Potil beda nggih? Oh, makanan. Oh. Ya. Cetil nggih. Ya, kikir nggih, kikir ya, kikir. Ya, bakhil. Ya, pada umumnya surat-surat Makkiyah terutama yang terdapat pada juz Amma, juz 30. Ini juz Amma itu juz 30. Jadi diawali dari Amma yatasaalun pada surat An-Naba, maka disebut surat pada juz Amma karena diawali dari Amma. Nggih. Ya, dibuka dengan sumpah. Jadi hampir kebanyakan pada surat juz Amma diawali dengan sumpah. Ya, sebagaimana surah Al-Lail juga diawali dengan sumpah. Ya, karena pembicaraan ditunjukkan kepada orang-orang musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan dan juga mengingkari Rasulullah sehingga butuh adanya penguat ya atau penekanan di dalam penyampaian informasi. Jadi salah satu faidah ya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpah ya dikarenakan ya untuk meyakinkan, menekan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bahwa yang disampaikan itu adalah benar adanya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Dan beda antara sumpahnya Allah dengan sumpahnya hamba. Maka jelas ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, maka Allah berhak untuk bersumpah dengan nama makhluknya. Ya, salah satunya di sini ya ketika kita baca wal-laili, demi malam. Ya, Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Nah, maka Allah itu berhak karena Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta. Maka Allah berhak bersumpah dengan nama makhluknya bebas. Ya Allah inginkan untuk bersumpah dengan nama makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya pasti terselip ada makna tersendiri. Ya, memilih dengan nama makhluk tersebut. Ya, ada hikmah di dalamnya. Tetapi untuk seorang hamba, untuk makhluk, maka tidak boleh ya dia bersumpah dengan nama makhluk. Makanya ya sebagai pemurnian tauhid ya sebagai pengesaan Allah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia bersumpah maka dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Ya, barang siapa yang dia bersumpah ya, dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kekufuran atau kesyirikan. Karena dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis yang lain disebutkan man kana halifan. Ya, barang siapa yang orang itu hendak bersumpah ya, falyahlif billah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, au liyasmut, atau diam. Ya, pilihannya dua. Ya, kalau dia mau bersumpah maka dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak dengan nama Allah maka lebih baik diam. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi kita dianjurkan sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka bagi siapa yang dia tidak bersumpah dengan nama Allah, dengan yang lainnya ataupun dengan nama orang-orang mulia, nama Nabi Muhammad misalnya, atau nama-nama para nabi, orang-orang soleh, maka termasuk pada yang tidak dibolehkan. Karena Nabi juga makhluk, untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka termasuk pada kekufuran. Khawatir masuk pada kekufuran. Dan termasuk pada kekufuran itu termasuk pada dosa besar. Walaupun dia termasuk syirik kecil, tapi tetap sekali lagi yang pernah dijelaskan Pak Musin, jadi syirik kecil termasuk dosa besar. Hanya membedakan antara orang yang syirik kecil dia tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, sedangkan syirik besar sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam. Bersumpah dengan nama malam makhluknya apabila menutupi cahaya siang. Jadi malam hari ini sebenarnya adalah waktu ketika Allah menutup cahaya dari matahari. Tertutupi oleh apa, Bu? Pak, bulan nih. Jadi kalau kita lihat matahari tertutup oleh bulan, jadi kelihatan malamnya. Tapi antara malam dan siang itu punya keistimewaan, punya keutamaan yang tersendiri. Bukan hanya sekedar cuma tertutup saja. Tapi punya keistimewaan tersendiri. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang, jelas terlihat mataharinya. Jadi terlihat terang. Maka beda antara malam hari dengan siang hari. Pernah kita jelaskan, beda orang yang dia istirahat pada malam hari dengan orang yang istirahat pada siang hari. Walaupun sama-sama aktivitasnya sama, berbeda, efeknya berbeda. Maka disebutkan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagai waktu untuk beristirahat. Siang hari untuk bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan pada siang hari. Maka berbeda. Maka istirahat siang hari itu tidak bisa menutupi istirahat malam. Jadi kalau orang yang dia tidak istirahat pada malam hari, maka tidak bisa digantikan dengan istirahat siang hari, nggak bisa. Tidak bisa. Pernah kita sebutkan pada surah At-Tin kemarin kalau nggak salah. Maka berbeda. Maka antara malam dengan siang hari punya keistimewaan yang berbeda, waktu yang berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini, surat ini dengan bersumpah dengan malam hari dan siang hari. Pada dua ayat ini Allah bersumpah dengan dua hal yang saling berlawanan, antara malam dan siang, berbeda, berlawanan, yaitu antara siang dan malam. Allah bersumpah dengan malam karena malam hari merupakan anugerah Allah yang besar untuk hamba-hambanya, di mana orang-orang beristirahat dengan tenang di rumahnya masing-masing setelah seharian bekerja mencari nafkah pada siang hari. Maka ketika siang hari mencari nafkah, maka ketika malam hari memang diperuntukkan untuk istirahat. Walaupun sekali lagi itu secara hukum tidak menunjukkan suatu kewajiban. Maka pun kalau misalnya ada orang yang dia mau mencari nafkah pada malam harinya, dan tentunya ada begitu, tentunya ada beberapa orang, maka ini bukan menunjukkan keharaman, tidak keharaman. Tapi sebagai anjuran untuk melihat ibrah atau pelajaran hikmah yang kita ambil dari ayat ini, begitu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit
ini diperuntukkan untuk istirahat, berbeda dengan malam hari. Ya, sebagaimana disebutkan pada surat lain, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Ya, maka malam hari ya sebagai penutup, ya, sebagai penutup dan sebagai kita untuk istirahat. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, perbedaan antara istirahat pada malam hari dan siang hari ini sangat berbeda. Orang yang istirahat pada siang hari dan pada sebenarnya dia dituntut untuk bekerja pada siang hari, maka ketika istirahat siang hari hanya mengistirahatkan otaknya saja, sedangkan tubuhnya tidak istirahat. Ya, sedangkan ketika malam hari, maka ketika orang itu istirahat pada malam hari, bukan hanya otaknya saja, tapi ya badannya juga beristirahat. Maka sangat pentingnya istirahat pada malam hari. Maka dalam Islam pun juga tidak menganjurkan orang untuk bergadang ketika memang yang bergadang itu pada suatu hal yang sia-sia. Karena istirahat malam tidak bisa menggantikan istirahat siang tidak bisa menggantikan istirahat malam. Bergadang itu tidak baik, dan nanti akan dirasakan efeknya ya ketika sudah lanjut usia. Dan pernah banyak yang kita dapatkan dari orang-orang tua kita yang banyak nasihati kami. Ada beberapa salah satu jamaah di masjid lain di sebelah gitu pernahnya menceritakan ke kami bahwa beliau pernah kena stroke begitu pernah kena stroke lama bertahun-tahun dikarenakan, dan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Dan setelah Allah berikan kesembuhan, beliau masya Allah totalitas di masjid, totalitas di masjid, dan jarang keluar hanya untuk makan saja. Beliau orang Makassar beliau. Beliau menyampaikan bahwa masa mudanya ini termasuk tidak sehat. Salah satunya adalah sering bergadang. Maka benar apa yang dikatakan dokter sebagian dokter mengatakan orang yang bergadang itu mengambil usia tuanya. Orang yang bergadang itu mengambil usia tuanya. Nanti efeknya akan dirasa ketika sudah tua. Sebenarnya efeknya sudah ada pada ketika dia masih muda, ketika dia bergadang, tapi ditutupi dengan fisiknya yang masih kuat untuk menahan. Tapi ketika sudah tua, maka fisiknya sudah melemah, maka akan terasa efeknya yang ketika masa mudanya dia gunakan untuk bergadang. Tapi kalau sekali-kali mungkin insya Allah nggak apa-apa begitu kalau sekali-kali saja. Tapi kalau sering berulang kali berturut-turut, maka efeknya sangat berat, sangat tidak bagus untuk kita lakukan. Tapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagi orang yang dia memanfaatkan sebagian waktu malamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat ini disebutkan, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ketika malam harinya sedikit dia gunakan malamnya untuk beristirahat dan sebagainya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud malam ini adalah waktu sahur. Maka waktu sahur ini ada keutamaan bagi orang-orang yang memanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anjurannya salah satunya adalah mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia memanfaatkan pada waktu sahur untuk beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat dianjurkan. Kemudian Allah bersumpah dengan siang, yang mana Allah menjadikan siang hari sebagai waktu bagi manusia untuk mencari kehidupan mereka. Di ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
Ya, tadi Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama dan kedua menyebutkan malam dan siang. Ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laki-laki dan perempuan. Jadi di dunia ini pasti berpasang-pasangan, bertolak belakang. Maka ini jelas ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan makhluk lainnya dua jenis saja. Tidak ada jenis yang keempat, ketiga, keempat, kelima sampai 14 enggak ada. Ya, walaupun sebagian orang mengklaim ada jenis-jenis lainnya. Maka jelas ya kalau dalam Islam jelas sekali. Ya, maka jangan sampai ada orang yang mengaku dirinya seorang muslim atau bahkan dia mengaku dirinya mungkin pemuka agama begitu menyatakan bahwa ya Islam mengakui ya jenis selain dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada. Maka dalam Islam itu jelas tegas bahwa ya adalah manusia dan seluruhnya makhluk itu ada jenis hanya dua saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, dan masya Allah nih zaman sekarang kita dapati di akhir zaman ini banyak yang dia punya pendapat bukan hanya laki-laki dan perempuan. Bahkan pernah saya dapati di Thailand itu ada 14 jenis. Mana apa aja itu yang 14 jenis ya? Bahkan masya Allah ya, saya itu kadang heran nih, di Thailand itu ada laki-laki tapi cantiknya lebih perempuan. Kalau mereka nyebutnya lady boy kalau nggak salah. Saya nggak nyangka ternyata ini laki-laki, ternyata fisiknya kayak perempuan tapi ternyata laki-laki. Terus kayak perempuan, masya Allah. Dan kadang nggak bisa membedakan. Cuma dua yang bisa membedakan kata orang-orang sana. Lihat KTP-nya, pasti nggak mungkin menunjukkan jenis lainnya karena di KTP yang di Thailand cuma dua jenis yang diresmikan, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, di mana dia buang hajatnya di mana? Ya, dia di kamar mandi perempuan atau laki-laki. Cuma itu untuk cara kita membedakan di Thailand, mana perempuan asli tulen, mana laki-laki tulen. Ya, bahkan kalau di negara lain, yang negara barat, bahkan kamar mandinya bukan cuma dua, bahkan dibuat beberapa jenis kamar mandi dengan jenisnya masing-masing. Ya, bahkan sampai ada juga jenis jenis netral pernah dengar jadi dia jenisnya jenis netral, bukan laki-laki bukan perempuan, sesuka hati dia mau condong kemana. Ya, pernah sampai di Makassar mahasiswa yang menyatakan jenis netral sampai diusir sama rektornya itu. Senata sudah masuk ke Indonesia. Ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bahwa jelas dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah menciptakan makhluknya dari manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Ya, sungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Ya, pada ayat sebelumnya Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya untuk menekankan satu pernyataan, yaitu amalan perbuatan manusia itu bermacam-macam. Tadi kan sebutkan ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, berbeda. Maka setiap amalan manusia pun juga berbeda-beda. Ya, sebagaimana siang lawannya adalah malam, laki-laki lawannya adalah perempuan. Nah, demikian juga amalan manusia itu ada amalan yang baik dan ada pula amalan yang buruk. Ya, manusia itu berbeda-beda, amalan manusia itu berbeda-beda. Tidak semua manusia berada dalam satu jenis amalan saja, semuanya baik, semua tidak ada. Ya, ada manusia yang memang condong pada kebaikan, ada yang condong kepada keburukan. Ya, ada yang melakukan kebaikan, juga ada yang melakukan keburukan. Ya, bukan hanya ini ya yang kita tadaburi, yang bisa kita ambil faedahnya bahwa manusia juga punya pemikiran yang berbeda-beda. Maka kalau misalnya ya Rasulullah mengatakan, walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini menyebutkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Ada sebagian yang memang melemahkan, ada sebagian yang menghasankan. Ya,
Maksudnya di sini adalah bukan hal-hal pokok, tapi hal-hal yang itu sifatnya cabang. Sebagaimana ketika kita misalnya belajar fikih pun para ulama juga berbeda-beda walaupun dalilnya sama. Maka jangan sampai masalah perbedaan itu membuat kita bercerai-berai, saling salah menyalahkan ketika memang ada hujah di dalamnya. Ada dasar di dalamnya. Kadang ada ulama yang dia satu hadis tapi berbeda dalam menyikapi hadis itu, memahami hadis itu berbeda. Kadang mereka berbeda dari penyikapan derajat hadisnya. Ada yang mengatakan itu lemah, ada yang mengatakan itu kuat hadisnya. Itu macam-macam ya. Intinya memang dengan adanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bermacam-macam itu menjadikan kita tidak bosan juga. Jika misalnya orang itu sama semua, maka beda rasanya. Berbeda rasanya, beda hikmah yang bisa kita ambil. Maka dalam hadis disebutkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat bagi siapa yang bisa mengambil pelajarannya. Bagi yang tidak bisa mengambil pelajarannya, yang diambil adalah suatu untuk memecah belah. Begitu Maka bermacam-macam. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat setelahnya bahwa ada orang yang, karena memang ayat surat ini berkenaan tentang orang yang dia bersedekah dan orang yang tidak mau bersedekah atau bakhil tadi. Maka ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa memberikan hartanya, a'ta memberikan, maksudnya memberikan hartanya itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa dan bertakwa. Disebutkan pemberian merupakan salah satu amalan sedekah itu Artinya dia mengeluarkan suatu atau berkorban sesuatu demi kebaikan. Kata para ulama mengatakan jika berkumpul antara kata amal dan takwa. Ini kan kita dapati a'ta sebuah amalan wattaqa takwa dalam satu kalimat, maka amalan adalah mengerjakan ketaatan. Jadi amalan itu yang pertama itu adalah amalan atau kata yang mengajarkan suatu ketaatan. Sedangkan ketakwaan masuk wattaqwa ini maksudnya adalah dia mengerjakan menghindari pada suatu kemaksiatan atau tidak melakukan keburukan. Maka disebutkan mengerjakan ketaatan, sedangkan ketakwaan adalah meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau misalnya ada berkumpul kata amalan baik dan setelahnya adalah takwa, jadi makna takwa itu adalah meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan keburukan. Adapun jika takwa disebutkan sendirian, tidak didampingi dengan amal baik sebelumnya, maka takwa ini diartikan mengerjakan ketaatan sekaligus meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau misalnya itu kata takwa pada satu ayat itu cuma satu saja, tidak didampingi dengan kata kalimat amal soleh, maka maksud takwa itu adalah mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Jika pada satu ayat itu didahului dengan amal soleh, setelahnya dengan ketakwaan, maka makna takwa adalah meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berkata, adapun orang berinfak kemudian dia bertakwa, yaitu meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan kebakhilan. Jadi orang-orang yang dia berinfak maka dia melakukan kebaikan, sedangkan lawannya dari orang yang berinfak adalah bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara meninggalkan hal-hal yang dilarang ketika dia hendak berinfak, dia tidak bermaksiat. Jadi orang yang berinfak pun juga bisa terdampak maksiat di dalamnya. Karena ketika berinfak seorang bisa saja sekaligus bermaksiat. Orang berinfak bisa sekaligus dengan bermaksiat. Dan maksiat itu menjadikan amalannya tidak terima atau mengurangi amalan tersebut.
Ya, di antara bentuk-bentuk maksiat dalam berinfak adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia berinfak karena riya. Ya, awalnya dia niatnya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terpengaruhi dengan yang lain atau pandangan manusia sampai niat itu berubah menjadi riya. Riya itu apa ya? Pernah kita jelaskan ini. Riya itu adalah kita mengamalkan suatu amalan dengan niatan untuk dipuji oleh makhluk. Dan sekali lagi, riya atau tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amalan hati. Nih, jadi kita pun tidak bisa mengejudge orang itu, oh, kamu nggak ikhlas, nggak bisa. Nih, atau oh, kamu ikhlas, nggak bisa. Atau orang ketika dia berinfak, dia mengatakan saya ikhlas. Jadi nggak bisa mematokan dirinya, karena dirinya dan Allah saja yang tahu. Jadi orang lain tidak bisa menilai untuk masalah hati. Ya, jadi orang yang dia berinfak, ya, dikarenakan ingin dipuji oleh orang lain, ya, maka ini termasuk pada riya. Dan riya ini termasuk syirik. Ya, karena dia bukan niatnya bukan karena Allah, beribadah bukan karena Allah, tapi dikarenakan manusia. Ya, maka ini termasuk yang bisa membuat amalan itu rusak. Ya, dia misalnya dia mengeluarkan hartanya untuk haji dan umrah, dan dia terus berulang kali haji dan umrah dengan niatan untuk dipuji, atau yang lainnya, atau dia bersedekah, atau dia berkorban, tapi dengan niatan untuk disanjung oleh manusia. Maka ini termasuk pada perbuatan maksiat ketika beramal. Dan di sini dimasukkan dengan berinfak, nih. Bersedekah niatnya akan dipuji, ini termasuk pada perusak amalan tersebut. Yang kedua adalah berinfak lalu ujub sombong. Dia membanggakan dirinya dengan amalan tersebut. Ya, maka ini termasuk pada perkara yang merusak amalan. Ya, dia berbangga-bangga dia telah mengeluarkan uang sekian untuk bersedekah, dengan disebutkan nominalnya dengan niatan untuk menunjukkan dirinya hebat, untuk menunjukkan dirinya mampu. Maka ini bisa merusak amalan. Ya. Dan yang pertama tadi ingin dipuji oleh manusia, niatnya dalam hatinya, walaupun dia tidak menyebutkan, ya, dalam hatinya. Yang kedua adalah ujub. Ujub biasanya terdampak lihat dari sikapnya, bisa dilihat begitu, ya, ketika dia sengaja, ya, memamerkan apa yang dia lakukan, nah, dengan congkaknya, ini termasuk pada yang bisa merusak amalan infak tersebut. Yang ketiga adalah mengungkit-ungkit sedekahnya kepada orang lain dan menyakiti penerimanya. Nah, ini juga bisa merusak amalan sedekahnya, amalan infaknya. Maka ketika orang itu bersedekah, ya, menyalurkan hartanya kepada suatu hal yang baik, maka jangan sampai mengungkit-ungkit amalan tersebut. Terlebih ketika dia mengungkit kepada orang yang diberi sampai menyakiti hatinya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Ya, banyak di antara orang yang dia kadang, ya, menyebut pemberiannya. Dan orang biasanya kalau disebut pemberiannya di hadapannya, ya, biasanya sakit hati. Misalnya ketika kita punya kehendak atau punya keinginan kepada orang lain yang kita beri, ya, dan dia mungkin tidak bisa bantu, langsung kita mengungkit, oh, kamu sudah tak beritahu, saya sudah memberimu, saya sudah membantumu, tapi kok kamu nggak berbuat baik kepadaku misalnya, atau nggak bisa memberikan apa yang diinginkan. Ini termasuk pada pengungkit kebaikan. Ya, sebagaimana pernah sebuah riwayat disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang dia sering bersedekah, itu sering sekali. Tapi pernah terjadi ketika ada fitnah yang terjadi kepada putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, putrinya istri Rasulullah. Yang pernah Aisyah ini pernah dituduh sebagai
istri yang selingkuh dalam sejarah nggih. Allah ini pernah menemukan lagi. Ini kalau mungkin hal baru juga mungkin sebagian nggih. Tapi pernah Aisyah itu pernah dituduh oleh orang-orang munafik. Ya, dituduh bahwa Aisyah ini selingkuh dengan salah satu sahabat. Walaupun kami tidak ceritakan dari awal ya, nanti panjang ya. Tapi intinya beliau difitnah selingkuh. Nah, langsung merebak fitnah itu, sebar itu. Ya, fitnahnya kemana-mana beritanya, viral bahasa kita begitu. Dan salah satu yang membenarkan dan salah satu yang menyebarkan adalah salah satu orang, satu keluarga yang sering dibantu oleh Abu Bakar. Nih, maka ketika Abu Bakar itu tahu ternyata orang keluarga yang sering dibantu itu juga mengikuti berita itu untuk menyebarkan, membenarkan berita itu dan menyebarkan berita itu, maka Abu Bakar mengungkit, bukankah kamu dan keluargamu itu sering aku bantu? Tapi apa yang kau lakukan dengan keluargaku? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menegur. Ya, karena tidak ada hubungannya ketika dia bersedekah untuk membantu dengan ketika dia berbuat baik berbuat jelek dengan dirinya. Jangan sampai disangkut pautkan. Saya lupa ayat apa itu, surat apa saya lupa nggih. Itu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur apa yang dilakukan oleh Abu Bakar untuk tidak mengungkit kebaikan yang sudah dilakukan pada orang yang mungkin ternyata melakukan atau menyakiti dirinya. Karena khawatir nanti keikhlasan yang di awal itu begitu yang diberikan kepada orang yang kita beri itu menjadi berubah dikarenakan perilaku mereka kepada diri kita. Ya, maka tidak ada hubungannya. Maka ini salah satu yang bisa merusak amalan kita. Ketika kita bersedekah, langsung kita mengungkit sedekah yang kita lakukan. Walaupun mungkin orang yang kita berikan itu ternyata menyakiti hati kita. Maka tidak perlu sampai mengungkit apa yang kita lakukan dengan dirinya. Maka ini lebih baik untuk menjaga utuh amalan yang sudah kita perbuat sebelumnya, agar tidak merusak begitu, tidak merusak atau mengurangi amal tersebut. Yang keempat, mengeluarkan infak bukan pada tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersedekah tapi tempatnya salah. Dia bersedekah untuk pembangunan diskotik. Ya, salah. Walaupun dia bersedekah berinfak, tapi tempatnya salah untuk membangun diskotik misalnya. Atau dia bersedekah untuk membangun toko minuman keras misalnya. Nah, ini termasuk pada suatu hal yang enggak dihitung. Infaknya sedekahnya itu tidak terhitung dikarenakan tempatnya salah. Ya, atau ketika dia menjadikan hartanya itu untuk suatu amalan yang tidak dibolehkan. Begitu nggih. Maka ini termasuk amalan yang tidak diterima walaupun dikatakan infak tapi salah tempatnya, salah penerapannya. Yang kelima, berinfak sementara utangnya belum dia bayar padahal sudah jatuh tempo. Ya, ini juga bisa merusak sedekahnya. Karena sedekah itu hukumnya apa, Bu? Bapak? Sunnah. Bayar hutang wajib. Ya, tapi nanti ini lebih diperinci lagi nih. Jadi kalau misalnya dia berinfak tapi tidak sampai memengaruhi masalah utangnya, maka tidak masalah. Misalnya dia berinfak sebatas mungkin sedikit begitu dan tidak sampai menyegah dirinya untuk bayar hutang, maka itu tidak masalah. Atau dia punya harta lain yang bisa dia bayar untuk hutang tersebut, maka enggak masalah. Tapi yang tidak dibolehkan adalah ketika dia bersedekah yang mengakibatkan dia tidak bisa membayar hutang. Misalnya dia punya uang, misalnya contoh misalnya punya uang 100.000, hutangnya 50.000, yang dia sedekahkan 10.000. Maka masih ada uang yang untuk melunasinya, nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya dia punya uang 100.000, hutangnya 100.000, dia sedekahkan uangnya, maka sedekahnya itu membuat dia tidak bisa membayar hutang yang sifatnya itu wajib. Maka itu yang tidak dibolehkan. Ya, jadi dia harusnya bisa membayar hutang dan uang itu, tapi dia
uangnya itu digunakan untuk bersedekah yang sifatnya itu sunnah. Karena membayar hutang itu sifatnya wajib. Ya, tidak boleh ditunda. Karena hak orang lain, dan ini perkara yang banyak sekali yang terjadi. Ya, bahkan orang yang orang yang memberikan hutang ketika mengingatkan orang lain yang berhutang kepada dirinya malah marah-marah. Bahkan terjadi nggih, bukan hanya marah, melukai, sampai bahkan ada yang membunuh juga. Padahal mengingatkan, walaupun mungkin bisa jadi ketika cara mengingatkannya kasar, mungkin bisa jadi tersulut emosi, bisa jadi ya. Tapi harusnya ketika kita punya hutang begitu nih, diingatkan oleh orang yang mengutangi kita, maka harusnya kita bersyukur diingatkan. Ya, malah harusnya senang ya. Saya pribadi pun kadang senang ya kalau misalnya kita pinjam sesuatu dan diingatkan, itu malah senang. Kadang malah kalau nggak diingatkan malah kita lupa. Harusnya kita berterima kasih pada orang yang memberikan kita pinjaman dan dia mengingatkan bahwa kita masih punya hutang pada dirinya. Begitu nggih. Gimana? Ya, tapi ini sikap bagi orang yang menghutang ya. Tapi orang yang memberikan hutang, sikap yang paling terbaik adalah pertama, dia memberikan jangka waktu yang panjang. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, kalau orang yang punya hutang, maka dia segera untuk melunasi, dan dia harusnya tidak marah ketika diingatkan. Tapi bagi orang yang memberikan hutang, maka yang paling terbaik adalah ketika yang pertama level biasa begitu nggih, yaitu memberikan jangka tempo yang lebih panjang. Misalnya ketika sudah masuk jangka tempo, orang itu mengatakan saya belum bisa bayar, ya udah dikasih waktu lagi, yaitu level biasa. Tapi level yang paling tinggi adalah ketika dia mengikhlaskan, itu lebih bagus lagi itu. Tapi berat ya Bu ya. Ya, itu disebutkan nggih, para ulama menyebutkan itu. Ini sikap bagi orang yang dihutang. Jadi masing-masing punya porsi sendiri, punya hak sendiri, punya kewajiban sendiri. Begitu. Kalau dalam Islam ada hak dan kewajiban masing-masing. Begitu nggih. Ya, jadi kalau misalnya terasa kita masih punya uang yang melimpah, mungkin tabungan kita masih ada 500 triliun gitu ya. Dipinjam 1 miliar kayaknya nggak masalah gitu. Diikhlaskan saja begitu. Apalagi kalau misalnya dipinjam itu untuk kepentingan umat begitu ya. Ya, itu lebih baik jika memang mampu nggih. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksa, karena punya hak nggih. Jangan juga nanti ketika orang yang meminjam nuntut mau diikhlaskan dapat pahala yang besar, nggih, misalnya gitu nggih. Ya jangan juga, karena dia punya hak untuk menagih. Ya, dia punya harta yang dipinjam itu adalah hak yang memberikan pinjaman. Jadi tidak boleh juga menegur, istilahnya ditegur untuk membayar, malah ditegur mau diikhlaskan toh, misalnya gitu ya. Kamu kan kaya misalnya. Mau kaya mau tidak, dia punya hak untuk mengingatkan bahwa dia punya hutang. Jadi tidak bukan dia masalah kaya atau miskin begitu ya. Dia punya hak. Ya, punya hak untuk diambil, ditunaikan. Ya, untuk dikembalikan harta miliknya begitu nggih. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.